Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang menyelesaikan pesanan pertama Anda bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, hadirin sobat sobi dimanapun Anda berada, mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya. Tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita mengenai menyelesaikan pesanan pertama Anda ya. Dan ini berlaku bagi penjual pemula ya, ataupun pemantapan ketika teman-teman telah menjadi penjual di Shopee. Tentang penyelesaian pesanan setelah pembeli melakukan pesanan, di mana proses penyelesaian biasanya akan dimulai dengan yang pertama, mengatur pengiriman. Pastikan teman-teman telah mendapatkan pesanan baru ya, notifikasinya biar bisa lewat aplikasi maupun via email. Yang kedua, mengemas pesanan. Yang ketiga adalah menempelkan resi pada paket. Pastikan paketnya ini telah di-packing dengan rapih terlebih dahulu. Dan yang keempat adalah mengirimkan paket melalui jasa kirim. Apakah drop off atau pick up ya. Jadi silahkan pilih salah satu di antaranya. Baik, kita mencoba terlebih dahulu mengenal status pesanan saya. Kenali status pesanan sebelum teman-teman melakukan proses penyelesaian pesanan. Di sini ada beberapa kategori, mulai dari belum dibayar dan seterusnya. Lantas pembahasannya seperti apa saja nih Kang? Baik, kita pelajari ya secara bersama-sama. Yang pertama adalah belum dikirim, di mana pesanan yang sudah di check out oleh pembeli namun masih menunggu proses pembayaran ya. Yang kedua adalah perlu dikirim, pesanan yang sudah dibayarkan oleh pembeli ataupun pesanan COD ya, untuk selanjutnya diproses dan dikirimkan oleh penjual. Keterangan dikirim, yang mana pesanan yang sudah diserahkan ke jasa kirim ya dan sedang dalam proses pengiriman. Dipastikan di sini telah diinput oleh jasa kirim yang bersangkutan. Maka produknya berpindah ke kategori dikirim ya. Berikutnya selesai, di mana pesanan yang sudah diterima dan dikonfirmasi oleh pembeli. Yang kedua adalah pengembalian ataupun pembatalan. Pesanan yang terdapat pengajuan pengembalian ataupun pembalataran dari pembeli, penjual maupun secara otomatis oleh Shopee dengan alasan-alasan tertentu. Sedangkan yang terakhir adalah pengiriman gagal, di mana pihak jasa kirim tidak berhasil mengirimkan paket kepada pembeli. Hal ini terjadi karena berbagai masalah ya, seperti pembeli menolak untuk menerima paket dengan pesanan COD ya, alamat yang salah ya, atau kendala pengiriman lainnya sehingga paket dikembalikan kepada penjual. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, kita lanjutkan mengenai pembahasan berikutnya, panduan pengiriman pesanan sebelum memproses dan melakukan pengiriman pesanan. Berikut beberapa tips ya untuk memastikan proses penyelesaian pesanan teman-teman berjalan dengan baik. Jadi silahkan beberapa panduan pengiriman pesanan ya. Silahkan teman-teman, yang pertama, gunakan tipe layanan pengiriman dari jasa kirim yang didukung oleh Shopee. Ada banyak macamnya, secara bertahap nantinya saya sampaikan ya di video ini ya. Dengan beberapa keuntungan ya, yang ketika teman-teman menggunakan jasa kirim yang didukung, mulai dari melacak barang yang dikirim ya, kemudian hemat waktu dan seterusnya.
Kemudian ada panduan mencatat berat dan ukuran paket yang akurat untuk semua produk teman-teman. Mengikuti program gratis ongkir, memastikan pengiriman pesanan tepat waktu dan mengirim paket yang tepat nih guys. Kemudian kita lanjutkan dalam rangka mengatur pengiriman. Jadi ada dua opsi di sini. Teman-teman dapat memahami dua opsi pengiriman dari jasa kirim dan memutuskan opsi pengiriman yang teman-teman gunakan untuk pesanannya. Yang pertama adalah drop off dan yang kedua adalah pick up. Di mana drop off ini adalah ketika mengatur pesanan, teman-teman dapat mengantarkan paket tersebut ke konter jasa kirim terdekat ya, dengan jasa kirim yang mana akan menerima dan mengantarkan paket kepada pihak pembeli ya. Dan dipastikan untuk drop off ini disesuaikan dengan daerah teman-teman ya, jangan sampai di luar wilayah karena bertambahnya ongkos kirim ketika di luar wilayah akan dibebankan kepada penjual ya. Untuk pengertian dari pick up adalah untuk penjual yang memilih opsi pengiriman ini, teman-teman cukup mengatur waktu penjemputan melalui seller center ataupun aplikasi Shopee. Untuk mempermudah bisa teman-teman lakukan ya via aplikasi Shopee. Selanjutnya kurir jasa kirim yang bersangkutan akan menjemput paket tersebut ya untuk dikirimkan ke pihak pembeli. Untuk alurnya nampak di sini baik poin yang pertama, kedua dan seterusnya. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kita lanjut nanti guys. Di sini beberapa jasa kirim yang didukung oleh Shopee ya dengan berbagai macam tipe layanan pengiriman. Mulai dari instan, someday, next day, reguler, hemat, kargo, ambil di tempat dan jasa kirim lainnya. Kita sampaikan yang biasa digunakan oleh pembeli itu adalah reguler ya. Jadi di sini untuk jasa kirimnya ada banyak macam ya. Mulai dari si cepat, antar aja, ID, CNE, Ninja ya, Shopee Express dan lain sebagainya. Kemudian drop off ya, antar ke konter. Di sini untuk jasa kirim reguler semua tersedia kecuali Ninja Express ya. Untuk pick up ya, pick up untuk jasa kirim reguler semuanya tersedia, hanya saja pos aja tidak ada opsi pick up ya atau dijemput kurir. Beberapa keterangan ataupun catatan khusus yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah jika teman-teman mengatur pengiriman dengan opsi pick up namun kurir tidak datang untuk mengambil pesanan teman-teman ya, silahkan hubungi pihak jasa kirim terkait atau datangi konter terdekat untuk melakukan pengiriman melalui konter ya ataupun drop off ya. Alangkah baiknya ketika teman-teman sebelum mengatur pick up ya dihubungi ya ataupun dikomunikasikan terkait dengan jasa kirim yang terkait ya untuk mempermudah dalam rangka penjemputan paket teman-teman ya. Oke, dan yang kedua adalah jika teman-teman mengirimkan produk melalui drop off tadi dan mendapatkan resi pengiriman baru, segera hubungi CS untuk merubah status pesanan dan nomor resi yang terbaru ya. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kita lanjut nih guys. Jadi dalam rangka teman-teman untuk mengunjungi halaman pesanan saya bisa dilakukan melalui seller center ataupun via aplikasi Shopee nih guys. Nah, secara bertahap ataupun secara praktek real ya membuka aplikasi, silahkan dinantikan pada kesempatan yang berikutnya ya di channel yang sama tentunya ya. Oke, dan beberapa tips yang perlu teman-teman perhatikan ya. Untuk opsi antar ke konter termasuk ya temukan cabang jasa kirim terdekat menggunakan lihat semua cabang di peta. Dan ini bisa dilakukan juga via aplikasi Shopee ya. Setelah teman-teman mengirim ya, mengatur pengiriman, tentunya di situ akan muncul di bawahnya itu peta terdekat ya. Jadi
alternatif ya untuk teman-teman mengantar ke jasa kirim terdekat sesuai dengan alamat yang tertera. Dan kemudian ada juga cara mudah ketika teman-teman ingin unduh resi otomatis. Bisa dilakukan via seller center ataupun juga bisa dilakukan lewat aplikasi Shopee. Untuk tampilan resi otomatis seperti ini teman-teman ya, silahkan teman-teman cermati. Nah ini dia nampak pada layar kaca teman-teman, resi otomatis dan resi manual ya. Terdapat dua jenis resi otomatis yang sudah memiliki nomor resi yang bisa dilacak oleh penjual ataupun pembeli. Sedangkan manual pada saat dicetak tidak akan nampak ya ataupun memiliki nomor resi pengiriman. Jadi perbedaannya seperti itu. Cara mendapatkannya pun juga mudah ya. Pastikan teman-teman telah mengatur pengirimannya terlebih dahulu ya, lewat aplikasi maupun via seller center. Ketika sudah nampak di situ nomor resi yang muncul secara otomatis, silahkan ya diunduh kemudian dicetak, ditempel pada paket yang sudah ready ataupun yang sudah siap untuk dikirim ya. Ataupun teman-teman cara mencetaknya pun juga bisa, hanya saja teman-teman ya menulis pada kertas yang masih kosong untuk nomor resi yang muncul, kemudian juga sama ditempel pada paket yang sudah ready ya. Dan tahapan berikutnya diantar ke counter ataupun menunggu jasa kirim untuk menjemput paketnya ya, atau istilah lainnya adalah pick up. Jadi seperti itu teman-teman. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sekilas yang bisa disampaikan pada kesempatannya berbahagia ini mengenai menyelesaikan pesanan pertama teman-teman ya bersama Shopee. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.